Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali kaji kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi anzala ala abdil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa mawala wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, yang saya hormati, mari kita senantiasa meningkatkan syukur kita kehadirat Allah SWT yang atas limpah curahan nikmat karunia-Nya kita sekarang masih bisa melaksanakan aktivitas keseharian kita. Terlebih lagi yang paling kita rasakan saat ini yaitu disampaikan niat dan umur kita untuk bisa hadir di masjid ini untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah yang kita lanjutkan dengan ta'lim, dengan baca alhamdulillahirabbil alamin. Salam dan salam semoga tetap berlimpah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Amin. Jamaah rahmat Allah, kemarin ini hari ke-18 hari ke-18. Kemarin kita 2 hari itu, yang hari ke-16 itu membahas ayat-ayat yang di situ Allah menjelaskan dengan kisahnya Nabi Nuh. Kemudian di hari ke-17 itu kemarin kita membahas ini firman Allah yang mengkisahkan kaum Ad dan Nabi yang diutus yaitu Nabi Hud. Dari 2 pelajaran ini kita banyak benar-benar dikisahkan bagaimana akhirnya kita harus mengatasi kehidupan kita saat ini. Kalau mungkin ada di situ keputusasaan atau menghadapi masalah, maka di sana kita benar-benar diberi motivasi oleh Allah, sehingga harapannya adalah hidup kita itu benar-benar terus bersemangat, optimis, jangan sampai menyerah ya, jangan sampai kita itu merasa dibiarkan dan sebagainya, padahal kita diuji dengan itu. Misalnya kita merefleksi diri, misalnya kita tuh minta sabar, ya Allah limpahkan aku kesabaran, Rabbana afrigh alaina sabron, itu ada 2 ayat itu. Rabbana afrigh alaina sabron itu ada 2 ya, ada yang satu wa tawaffana muslimin, ini wa tabi'atan surna al-qawmil kafirin, udah 2. Kalau kita minta kesabaran, kira-kira apa yang Allah berikan? Berarti ujian. Kita supaya meningkatkan kesabaran, diuji. Nanti minta sabar, dengan ini sabar, diuji lagi, masih kuat, diuji lagi, terus begitu untuk meningkatkan kesabaran itu. Sehingga dari 2 kisah Nabi yang sudah kita bahas itu, betapa ini nabi-nabi itu benar-benar kesabarannya luar biasa, tapi lama-lama ya terus diserahkan sama Allah ya, sehingga ini Rasul tidak melaksanakan yang seperti itu. Maka ya kita tetap harus bersabar terus. Di awal surat dulu pernah ya, bukan di awal, dibahas di beberapa istilahnya itu tentang iblis. Iblis itu menyampaikan pada Adam dan istrinya itu
sebagai penasehat. Nah, ini iblisnya sebagai penasehat. Terus di Nabi Nuh dan Nabi Hud itu menyatakan juga penasehat, tapi dari Allah. Nah, kita harus waspada, ada penasihat-penasihat yang datangnya dari itu pemimpin-pemimpin yang berkarakter iblis. Iblis pun sebetulnya bukan nama ya. Iblis itu gelar ya, gelar, bukan nama. Sehingga Allah di sini menggambarkan, menjelaskan dengan hikmahnya bahwa orang-orang yang nanti bergelar seperti itu pasti ada. Nah, jamaah yang berbahagia, ini pagi ini kita lanjut ke ayat ke-73. Nah, ini juga nabi lain ini. Allah menjelaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ila samuda akhahum sholiha. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Qad ja'atkum bayyinatun mir rabbikum. Hadhihi naqatullahi lakum ayatan fadharuha ta'kul fil ardillah wa la tamassuha bisu'in fayakhudhakum adzabun alim. Ini yang maksudnya kita bisa pelajari wa dan ila kepada Samuda, yaitu Samud, kaum Samud. Akhahum diutuslah ya, yaitu akhahum, saudara mereka, solihah, soleh, nabi soleh. Ini diutus untuk kaum Samud. Jadi yang kaum Ad itu Nabi Hud, terus kaumnya Nabi Nuh, ini kaum Samud. Kalau kemarin Nabi Hud itu menjelaskan umatnya itu adalah khalifah setelah penguasa-penguasa setelah Nabi Nuh. Nah, di sini setelah Nabi Hud itu ada kisah berikutnya, itu kaum Samud dengan Nabi Soleh. Qala, ini kaumnya sudah setiap ada kaum yang melenceng dari ajaran Allah, maka Allah menurunkan, memberikan di situ ada kaum, ada nabinya. Nah, kaum yang melenceng ada nabinya, diutus rasul di situ. Sholihah. Qala ya qaumi, wahai kaumku. Qala Nabi Saleh berkata, qala ya qaumi ubudu. Nah, ini sembahlah oleh kalian Allah. Ubudullah. Malakum min ilahin ghairuh. Ini kalimatnya sama persis dengan dua nabi yang terdahulu yang dikisahkan di surat ini, surat Al-A'raf ini. Ubudullah, nah, ya qaumi ubudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, ibadahlah, sembahlah, mengabdilah kepada Allah yang tidak ada bagi kalian dari ilah-ilah itu selain Dia. Ini berarti disuruh mengasakan kembali, berarti di situ ada pelencengan. Ada sesuatu yang lain yang dijadikan ilah-ilah selain Allah. Nah, ini pasti ada. Zaman Rasul banyak. Kira-kira zaman sekarang ya ada jelas ada, nanti bisa kita cek ya. Qad sungguh ja'atkum. Nah, sungguh ja'a telah datang, ja'atkum telah datang pada kalian bayyinatun, bayan berarti penjelasan, bukti yang nyata, penjelasan ya, mir rabbikum, dari Rabb kalian. Ya, sungguh datang pada kalian bukti nyata dari Rabb kalian. Nah, ini kaumnya Nabi Soleh ini, kaum Samud ini itu banyak tukang pahat ya, pemahat. Itu maka di sana ada patung-patung batu dan sebagainya, dibikin patung. Itu juga sukanya mabuk-mabuk, minuman keras. Nah, ini kaum Samud. Nah, dengan seperti itu maka Allah memberikan mukjizat. Hadhihi naqatullah. Hadhihi ini naqatullah, unta betinnya dari Allah. Jadi di situ ada batu dipahat, nanti jadi bentuk unta. Untanya ini dihidupkan. Lakum bagi kalian.
Ini unta betina dari Allah ini untuk kalian. Ayatan sebagai suatu tanda mukjizat. Nah, ini diberi unta. Fadharuha, biarkan dia. Nah, ini sudah diberi unta, ada perjanjiannya. Ya, biarkan dia takul fil ardillah. Dia makan di bumi Allah. Wala tamassuha, jangan dan jangan, ya, wala dan jangan tamassuha, kamu mengganggunya. Bisuin, dengan menyakitinya. Fayakhudhakum, maka nanti kalau kamu menyakitinya akan menimpa kalian azabun alim. Jadi jamaah yang berbahagia, ini unta itu unta yang sebagai mukjizat Nabi Saleh ini di situ menghasilkan susu. Nah, ketika unta ini minum air sumur, maka kaum Tsamud tidak boleh ngambil air sumur, harus minum susu unta. Setiap hari minum susu berarti ketika untanya minum air sumur, nah masyarakat kaum itu tidak boleh ngambil air sumurnya, harus minum susu. Nah, ketika nanti untanya makan, gantian harinya, hari berikutnya untanya makan, maka kaum Tsamud tidak ambil air susu tapi ambil air sumur untuk diminum dan sebagainya itu. Jadi gantian, untanya makan, ini untanya makan rumput-rumput dan sebagainya itu makan, berarti untanya tidak minum air sumur. Itu kaum Tsamudnya minum air dari air sumur, ngambil air sumur. Tapi ketika untanya ini minum air, nah berarti masyarakat kaum Tsamud tidak boleh ngambil air sumur, karena air itu untuk unta. Nah, gantinya air sumur itu maka minumnya adalah minum susu. Nah, jamaah yang berbahagia, ini kaum Tsamud ini kaum yang suka minum minuman keras. Maka dia butuh air untuk mengencerkan minuman keras tadi. Nah, susu ini kalau kita cek sekarang juga itu penetralisir macam-macam ya. Bahkan obat pun bisa netral dan sebagainya. Nah, ketika ini dihalangi, dia harus minum susu dan sebagainya, mungkin masyarakatnya, wah ini kalau gini nggak bisa nikmat ini. Nah, berbuat sesuatu yang di situ merupakan larangan Allah ya. Akhirnya hari demi hari oke dituruti, lama-lama wah ini mengganggu kesenangan kita ini, gimana ini. Nah, ini sehingga jamaah yang berbahagia, disitulah Allah ini ya berusaha istilahnya mengatasi supaya orang-orang ini maunya sadar. Tapi ya itu lama-lama melampaui batas sehingga tadi akhirnya nanti kita cek ya. Ini dalam Hud menjelaskan berikutnya. Wadhkuru, dan ingatlah oleh kalian ingatlah ketika ja'alakum, ja'ala, dia telah menjadikan, dia Allah ya, telah menjadikan kalian hulafa'a, pengganti-pengganti, penguasa pengganti mimba'di adin, mimba'di dari ba'di sesudah adin, kaum Ad. Jadi di sini Allah menjelaskan Nabi Saleh ini kaum Tsamud adalah pengganti kaum Ad. Nah, wabawa'akum, dan dia menempatkan kalian fil ardi, di bumi. Nah, ini jadi kaum Ad setelah selesai gantilah kaum Tsamud. Nah, ini menjadi pengganti penguasa pengganti setelah kaum Ad. Tattakhiduna, kamu dirikan min suhuliha, dari tanah datarnya. Nah,
ini didirikan di tanah datarnya itu kusuron, istana-istana. Kusuron, istana. Juga watanhitunal jibala, dan kamu pahat itu gunung-gunung ya, dijadikan buyutan, rumah. Jadi keahliannya juga hampir sama ya dengan kaum Ad. Tapi ini ada tanah datar dibangun istana-istana. Ini kaum Samud seperti itu. Fadhkuru maka ingatlah kalian nikmat-nikmat Allah ya, nikmat-nikmat Allah yang sudah diberikan seperti itu, bisa kemampuan-kemampuan seperti itu adalah nikmat-nikmat Allah. Ini wala, dan jangan tak tahu kalian melampaui batas fil ardi, di bumi. Jangan kalian melampaui batas di bumi dengan menjadi mufsidin. Kamu membuat orang-orang yang membuat kerusakan. Fasada, rusak, mufsidin berarti pembuat kerusakan di bumi. Nah, ini jamaah yang berbahagia, kemampuannya kaum Samud seperti itu. Ya, mendirikan istana, bukit-bukit dibahat, dijadikan rumah dan sebagainya. Nah, ini adalah kaum Samud. Itu tadi diberi unta untuk mengatasi kaumnya supaya bisa katakanlah sadar kembali. Nah, ternyata bagaimana nanti kita lihat. Ayat berikutnya, ayat ke-75, bagaimana jawaban dari pemuka-pemuka kaumnya setelah episode Nabi Soleh mengingatkan seperti itu. Hei kaumku, ya, jangan kamu mengabdilah kalian pada Allah totalitas, esa. Jangan kamu jadikan Tuhan-Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan-Tuhan selain Allah itu, selain cuma Dia saja. Selainnya enggak ada. Nah, kamu tuh pengganti kaum Ad. Ya. Nih, kamu bikin istana-istana di tanah datar, bukit-bukitnya kamu pahat, kamu jadikan rumah-rumah dan sebagainya. Nah, ini nikmat Allah itu kamu coba kamu ingat-ingat, nikmat Allah mana itu yang buahnya itu. Ini kamu jangan menjadi orang-orang pembuat kerusakan di muka bumi. Nah, sama yang disampaikan sama, karena prinsipnya dakwah Islam, dakwah tauhid Islam, tauhid itu ya seperti itu. Pertama terus dulu Nabi Adam, terus Nabi Idris, terus itu ke bawah akhirnya ada patung dibuat berhala-berhala, diutus Nabi Nuh, masih lurus lama-lama. Nah, ini kaum Ad itu ada acara macam-macam, bikin berhala dan sebagainya, disembah-sembah, dihancurkan, ganti nanti kaum yang lain diingatkan Allah dengan Nabi Soleh ini. Nah, apa yang dikatakan oleh pemukanya? Qalal mala'ul ladzina istakbaru min qaumihi lil ladzina istud'ifu liman amana minhum ata'lamuna anna salihan mursalun min rabbih qalu inna bima ursila bihi mu'minun. Qala, berkata al-mala'u, pemuka-pemuka dari kaumnya itu siapa? Alladzina, yang mereka istakbaru, pemuka-pemuka kaumnya yang mereka itu menyombongkan diri, min qaumihi, dari kaumnya. Orang-orang pembesar-pembesarnya, pemuka-pemukanya, kalau sekarang mungkin konglomerat-konglomeratnya, lilladzina istud'ifu, kepada alladzina istud'ifu, yang dianggap lemah. Liman amana minhum, ya, bagi orang-orang yang beriman di antara mereka. Nah, ini orang yang kaya, pemuka-pemukanya yang menyombongkan diri, yang yaitu tadi kaya dan sebagainya, mungkin konglomeratnya itu ngomong kepada orang yang dianggap lemah, dari istakbaru ke istud'ifu, orang yang menyombongkan diri pada orang yang dianggap lemah. Orang lemah itu liman amana, ya, bagi orang-orang yang beriman, minhum, di antara mereka. Nah, ini apa yang dikatakan ya. Ata'lamuna, apakah kalian mengetahui?
Apakah ta'lamuna kalian mengetahui anna bahwasanya apa? Sholihan soleh itu mursalun, menjadi rasul, sebagai rasul mir rabbihi, dari Rabbnya. Ini tahukah kamu itu apakah Nabi Soleh ya? Nabi Soleh itu merupakan utusan ya, seorang rasul mursalu, orangnya soleh itu sebagai mursalu mir rabbihi, dari Tuhannya. Nah, ini yang dikatakan oleh oleh orang yang sombong-sombong itu kepada orang yang dianggap lemah. Episodenya seperti itu. Maka qalu, berarti berkatalah orang yang tadi dianggap lemah tadi, itu tifu tadi, yang diremehkan tadi, yang direndahkan tadi, inna bima ursila bihi mu'minun. Inna dan na ya, inna panjang. Sungguh kami, kata-kata yang orang dilemahkan tadi, bima dengan apa-apa ursila yang diutus disampaikan, diamanatkan bihi dengannya, dengan Nabi Saleh tadi, mukminun, kami ini yakin, kami ini orang yang yakin, yang iman. Mukminun, kami orang yang iman. Amanah iman, kalau orangnya berarti tambah mim ya. Mukminun, sungguh kami ini percaya, belief, percaya mukminun dengan apa yang disampaikan. Dia diutus disampaikan, saya percaya, kami percaya. Nah, ini kaumnya menyatakan seperti itu. Sehingga jamaah yang berbahagia, ini di zaman Rasul sendiri, ketika ada utusan orang-orang yang lemah ketika di Mekah itu disuruh hijrah ke negeri Habasyah, itu ditanya oleh rajanya, apakah pengikutnya Rasul ini banyak orang yang dianggap lemah? Dijawab iya. Ternyata memang betul seperti itu semuanya. Nabi Nuh juga iya, Nabi Hud juga iya, Nabi Soleh juga iya. Kemudian ini di sini kita bisa tahu episodenya. Episodenya orang sombong, orang yang ya karena kekayaannya dan sebagainya itu ngomong kepada orang yang dianggap lemah, istud'ifu, dari orang yang istakbaru ke orang yang istud'ifu. Seperti itu. Apakah kamu tahukah kamu memang itu Rasul itu diutus sebagai utusan dari Tuhannya? Mereka jawab, sungguh tenanan, kami ini yakin, kami percaya dengan dia itu sebagai utusannya, dengan dia itu memang utusannya. Nah, jamaah yang berbahagia, bagaimana kelanjutannya episodenya ini? Jadi kalau kita gambarkan ada orang kaya, ya di situ banyak ya, terus ngomong pada orang yang lemah ngomong seperti itu. Nah, dilanjutkan sini oleh Allah. Qala alladzina istakbaru. Nah, ini ngomong lagi. Qala, berkata alladzina, berkatalah mereka orang-orang yang istakbaru, alladzina istakbaru. Nah, bagaimana yang disampaikan, yang diomongkan, yang diucapkan oleh mereka qalu ini. Nah, inna billadzi amantum bihi kafirun. Nah, ini orang yang istakbaru. Sama di semua zaman. Nah, ini ya sama. Kan zaman berputar ya. Sejarah terulang. Seperti Fir'aun itu juga bukan nama ya kan, gelar. Fir'aun gelar. Nah, Qarun itu, ini iblis itu juga gelar. Maka di sini ya, orang-orang yang katakanlah seperti iblis, orang yang seperti Fir'aun, ini tetap ada terus, karena itu bukan nama. Ya. Namanya Fir'aun, yang disebut Fir'aun kan ada penguasa. Ada Fir'aun di situ, yang Fir'aun mengaku sebagai Tuhan itu nanti ada berapa kalau di realnya itu dia punya nama, tapi di Quran tidak disebut nama. Menyebut gelarnya saja. Berarti ada nanti Neo Fir'aun dan sebagainya.
Apa yang dikatakan oleh orang istakbaru? Qala alladzina istakbaru inna billadzi amantum bihi kafirun. Inna sesungguhnya kami bi dengan alladzi yang mana amantum kalian tu imani. Kalian imani baik orang yang lemah ya. Bi yang dengannya kamu iman itu kafirun. Kami mengingkari. Kami menutup dari semua itu yang disampaikan. Kafirun, kami menutup diri, kami mengingkari, enggak percaya. Nah ini. Sehingga jamaah yang berbahagia ini pun ada di surat Asy-Syam ya, itu ada. Surat Asy-Syam yang juga sering dibaca untuk saat ngimami itu di belakang itu ada kaum Tsamud ya, kaum Ad ya. Kaum Tsamud yang diberi unta betina yang di situ harus minum air di sumur. Kalau saat minum air di sumur, masyarakat harus minum susu. Sehat. Kalau sekarang kira-kira enak. Ada unta banyak dikasih minum susu kabeh gratis. ini ya awalnya mereka mana? Tapi ternyata wah ini mengganggu kesenangan. Ini mengganggu kesenangan. Nah, sehingga ini antara orang yang istakbaru dan istudhifu seperti itu. Yang istudhifu ini yang dianggap lemah ini, oh kami percaya dengan soleh diutus. Yang istakbar kami gak percaya belas. Yang dimana itu diutus itu soleh diutus. Nah, yang kamu iman itu kamu amantum kalian iman itu, ya, amantum yang kalian imani itu kami kafirun. Nah ini. Sehingga jamaah yang berbahagia akhirnya yang mereka bikin makar ya, mereka bikin makar disuruh jangan mengganggu malah bikin makar nah, ya makarnya nanti kita cek apa berikutnya. Ini di ayat berikutnya ayat ke-77 nah ini Allah menjelaskan di sini dengan pelajaran yang luar biasa. Faqaru dan mereka menyembelih an-naqata unta betina itu. Mereka nyembelih itu unta betina. Kalau di surat Asy-Syam kan faqaruha. Ini sini faqaru langsung di sini faqarun naqata. Nah, faqarun naqata faqaru mereka menyembelih an-naqata unta. Alif lam di sini berarti sesuatu yang dikenal yaitu unta itu tadi. Wa atau dan mereka durhaka an amri terhadap perintah Rabbihim Rabb mereka. Ya, durhaka, wong disuruh memberi keamanan jangan sampai ganggu. Ya, kok malah di sini ini disembelih. Ya. Faqaruha fatantamalaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Nah, itu di surat Asy-Syam ya. Nah, di sini bagaimana? Mereka menyembelih waqalu ya. Setelah disembelih waqalu dan mereka berkata apa yang dikatakan kaumnya para pembesar istakbaru orang yang menyombongkan diri tadi orang yang sombong-sombong tadi setelah nyembelih unta itu dia punya makar bermusyawarah dan sebagainya akhirnya sembelih aja untanya daripada mengganggu kesenangan kita dan sebagainya. Nah, sembelih untanya. Ini faqarun naqata mereka menyembelih unta, mereka mendurhaka yang anam rabbihim perintah urusan-urusan dari Rabb mereka. Tidak hanya itu waqalu dan mereka berkata seandainya itu ya misalnya nyembelih habis itu dituduh enggak ini enggak malah ya ini sebuah membelih tenanan wah habis itu nantang waqalu dan mereka berkata waqalu ya sholihu soleh nah wis terus tahu itu untamu tak beleh ya bunuh ya soleh iktina datangkan ke kami orang yang istakbar tadi bima dengan apa-apa ta'iduna yang kamu ancamkan yang kamu janjikan kepada kami in kunta minal mursalin jika benar-benar kamu itu adalah seorang rasul ar-mursalin termasuk rasul. Ini kalau di ayat sebelumnya itu
di Nabi Hud, ya, itu kan datangkan pada kami jika kamu orang yang benar, ya, seperti itu. Nah, sehingga jamaah yang berbahagia kalau ini di Nabi Hud itu, coba kamu datangkan sesuatu yang diancamkan pada kami kalau kamu orang yang benar. Nah, ini di ayat keberapa, ayat 70 ya. Fa'tina bima ta'iduna in kunta minas shodiqin. Itu coba datangkan pada kami kalau memang kamu orang yang benar. Nah, itu Nabi Soleh di sini. Nah, I'tina bima ta'iduna in kunta minal mursalin. Ayo, Soleh, ya Solihu, datangkan pada kami apa yang kamu janjikan kepada kami, itu yang kamu ancamkan, tekak nois in kunta minal mursalin. Nah, jamaah yang berbahagia, sehingga disitulah kaum Tsamud bersukaria, berpesta pora, senang itu bisa membunuh itu unta. Wah, pesta besar-besaran, pesta 3 hari 3 malam dan saya. Akhirnya ini, setelah itu, nanti Nabi Soleh disuruh pergi oleh Allah, jangan menoleh ke belakang. Nah, nanti waktu subuh nanti akan dihancurkan. Maka di sini di ayat ke-78, faqadathum rajfatu. Fasbahu fi darihim jathimin. Nah, ini maka menimpa mereka ar-rajfah, gempa. Nah, ini fasbahu, maka jadilah mereka fi darihim, di rumah-rumah mereka, jathimin, bergelimpangan. Nah, ini. Nah, jamaah yang berbahagia, ini udah senang gembira, udah gempa, datanglah gempa. Jadi Allah itu kalau menghukum zaman sebelum Rasulullah Muhammad SAW, ini begitu ada kaum terus diberi Rasul, kaumnya menyimpang dari tauhid, ya, udah ilahnya banyak, robnya banyak, mereka membuat rob sendiri, membuat ilah-ilah sendiri. Nah, akhirnya diutuslah seorang Rasul, disuruh hanya mengesahkan Allah saja, jangan bikin nama-nama berhala. Waktu itu nama berhala kan juga orang soleh. Nah, zaman sekarang ya banyak, gitu. Nama orang-orang soleh, ya pertama mungkin di kalangan letingnya, saat letingnya hanya sekedar menghormat. Tapi lama-lama, nah, kan minta berkah nanti, jadi minta berkah. Berkunjung kemana-mana ya minta berkah. ini sama kasusnya, sama seperti itu. Tapi untuk di zaman setelah Rasulullah ini, ntar dulu biarkan aja, nanti aja di akhirat, nggak ditumpas habis. Tapi ya pernah ada suatu daerah ditumpas habis. Ya, apa itu seperti kayak gunung meletus itu diblekkan di suatu tempat gitu ya. Itu kalau nggak salah, kalau daerahnya yang di Jawa ini ada Legetan apa itu ya, ada kasus seperti itu. Ya memang bisa saja terjadi ini. Walaupun setelah Rasulullah ini bisa. Untuk caranya bagaimana, itu entah dibikin gempa lempeng dan sebagainya, bisa saja. Dibikin tsunami, gempa di mana hancur tsunami, bisa saja. Jadi bagaimana Allah membuat acara-acara itu, banyak ya caranya. Maka di sini faqadathum rajfatu, maka menimpa mereka datanglah gempa, ya. Gempa. Fasbahu fi darihim jathimin. Nah, mereka bergelimpangan, mayat-mayat bergelimpangan ya. Jathimin, mayat-mayat bergelimpangan itu di rumah-rumah mereka. Jadilah mereka seperti itu. Nah, sehingga jamaah yang berbahagia, ini nanti akan seperti itu. Ya. Fatawalla, maka dia Nabi Saleh tadi berpaling anhum dari mereka. Waqala. Nah, jadi nanti setelah
nanti setelah untanya disembelih, nah, itu ya Nabi Saleh dia omongi seperti itu. Nah, datangkan coba. Akhirnya nih fatawallanhum, maka dia Nabi Saleh berpaling dari mereka. Waqala, dan berkata, ya qaumi, wahai kaumku, laqad ablaghtukum risalati rabbi. Laqad, sungguh, ablaghtukum, aku telah menyampaikan pada kalian risalati rabbi, risalah-risalah amanah-amanah dari Rabbku. Wa nasahtu lakum, aku juga telah memberi nasihat pada kalian. Walakin, tetapi, la tuhibbu, kamu enggak suka, kalian enggak suka an-nasihin, orang yang beri nasihat. Nah, sudah. Jadi berpaling, ya wis kawanku, ya sudah, aku sudah menyampaikan amanat sudah dari Tuhanku. Aku juga menasihati kamu, tapi kamu enggak suka, kamu membenci orang yang beri nasihat, ya wis pergi. Nabi sallallahu pergi, barulah gempa selesai. Ini fatamtam alaihim rabbuhum bitanbihim fasawwaha. Di ayat terakhir itu di Asyam itu wala yakhafu uqbaha. Allah enggak takut dengan akibat semua itu. Nah, jamaah berbahagia, ini kisah dari Nabi Soleh. Nah, jadi Nabi Nuh, terus ke bawah itu ada Nabi Hud, terus ke bawah lagi ada Nabi Soleh. Nanti di di keturunannya Nabi Nuh nanti ada sampai ke Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu punya ponakan Nabi Lut. Nah, Nabi Lut ini di negeri Sodom, ya, di negeri Sodom. Nah, itu ini ayat berikutnya ini mengisahkan Nabi Lut ini. Jadi sebelum datang ke Nabi Lut itu malaikat-malaikat setelah sampai terusnya itu Nabi Ibrahim ada. Nanti datang Nabi Ibrahim diutus, termasuk keturunan dari Nabi Nuh, jalurnya Nabi Nuh. Nah, ini Nabi Ibrahim punya keponakan, ya. Jadi keponakan, nah ini Nabi Lut. Nah, ketika malaikat itu datang kepada Nabi Ibrahim menyampaikan berita gembira tentang lahirnya anak nanti, lahirnya anak, nah ini Ibunda Sarah yaitu nanti punya anak di usia yang ya tua itu. Terus apa urusanmu wahai para utusan? Aku datang ke kaum dia. Di sana ada Lut. Nah, Lut nanti diselamatkan. Nah, itu ketika para malaikat yang diutus untuk menyelesaikan urusan di kaumnya Nabi Lut itu mendatangi dulu Nabi Ibrahim, mengabarkan berita gembira bahwa Ibunda Sarah itu akan diberi putra. Nah, akhirnya ya ketawa sambil menepuk-nepuk ini. Akhirnya nama nanti ada Nabi Ishak, itu ada hubungannya dengan proses itu. Nah, di ayat ini mati jamnya. Jamnya mati. Ya mungkin ini dulu kita ya. Waluton. Nah, ini Lut ini sudah Nabi Soleh bar ya. Setelah kaumnya menyembelih, pesta-pesta 3 hari 3 malam pesta, Nabi Lut sudah diomong gitu, Nabi Lut meninggalkan, sudah menyampaikan risalah, sudah menyampaikan amanat, sudah memberi nasihat, tapi ternyata kaumnya tidak suka dengan orang-orang yang memberi nasihat. Nah, ini yaitu sudah akhirnya diberi gempa yang luar biasa. Nah, akhirnya mereka mati semua di rumah-rumahnya berkelimpangan. Nah, ini Nabi Lut kira-kira seperti apa? Nah, ini di Nabi Lut itu kan sempat ya sebelumnya itu ada bersama Nabi Ibrahim, kemudian ada istilahnya ada ternak yang semakin banyak, maka harus mengembangkan diri. Nabi Lut memisah sampai ke negeri Sodom itu. Nah, di sana Nabi Lut, ternyata akhirnya kaumnya saat itu istilahnya sekarang adalah homo. Nah, itu ini
Waluton idh qala liqaumihi atatuna al-fahisah ma sabaqakum biha min hatim minal alamin. Nah, ini. Di situ ini Nabi Lut ya, dan Nabi Lut ketika berkata pada kaumnya pada kaumnya atatuna, ta'tuna mengapa kalian kerjakan karena melakukan al-fahisah perbuatan keji apa-apa sabaqakum ya, yang belum pernah sabaqakum dikerjakan sebelum kamu biha dengannya. Jadi perbuatan itu tidak pernah dilakukan oleh siapapun sebelum kaum itu. Ata'tunal fahisata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin, dari seorang pun di seluruh alam semesta ini. Nah, itu adalah istilahnya karena negeri Sodom maka disebut dengan sodomi. Proses sodomi itu berarti laki-laki dengan laki-laki, melampiaskan nafsunya pada laki-laki. Itu berarti menyalahi aturan Allah kan, laki-laki harus dengan perempuan, nanti akhirnya timbul generasi manusia. Nah, kalau laki-laki dengan laki-laki ya nggak akan jadi generasi manusia. Nah, sehingga jamaah yang berbahagia itu diberikan penjelasan oleh Allah ini, innakum lata'tunar rijala syahwatan min dunin nisa bal antum qaumun musrifun. Innakum, sungguh kalian itu, lata'tuna, sungguh kalian mendatangi ar-rijala, laki-laki, syahwatan, dengan nafsu, maksudnya melampiaskan nafsunya, min dunin nisa, dari selain manusia, selain perempuan. Laki-laki mendatangi laki-laki, tidak mendatangi perempuan. Dan Nabi Lut punya anak putri juga yang cantik-cantik. Ini tidak mau. Mereka diingatkan seperti itu tidak mau. Mereka mendatangi laki-laki. Innakum lata'tuna rijala syahwatam min dunin nisa. Nah, ini tidak pernah dilakukan sebelumnya itu. Bal antum qaumun musrifun, bahkan kalian itu sebagai kaum-kaum yang israf perbuatannya, musrifun orangnya, orang-orang yang melampaui batas. Nah, sehingga ini jamaah yang berbahagia itu diingatkan oleh Nabi Lut. Jadi Nabi Ibrahim terus Nabi Lut berpisah diutus ke negeri sebelahnya, ya, karena ada banyak di situ. Nabi Lut diutuslah ya, ke kaum negeri Sodom. Diutus ke sana malaikatnya ke Nabi Ibrahim dulu, kemudian menuju Nabi Lut. Setelah dakwah ya sekian lama mengingatkan kaumnya, dakwah lama, bagaimana kaumnya menjawab dakwahnya Nabi Lut tadi? Kamu kok gitu sih ya? Datangi perempuan ya dan sebagainya. Kamu kok datangi laki-laki selain perempuan malah nggak mau. Nih. Wa ma kana jawaba qaumihi illa an qalu. Tidak ada jawaban dari kaumnya kecuali hanyalah mereka ngomong. Nah, kaumnya gimana menanggapi apa yang disampaikan oleh Nabi Lut? Tidak ada jawaban dari kaumnya kecuali hanya mereka mengatakan, ahrijuhum, keluarkan mereka. Nah, jadi Nabi Lut ini kaumnya ngomong sama kaumnya, ya sama kaumnya, ahrijuhum, kalian keluarkan mereka. Itu Lut dan keluarganya, rombongannya itu. Min qaryatikum, dari negeri kalian ini. Innahum unajun yatatahharun. Innahum, sesungguhnya dia unajun, manusia, yatatahharun, yang menganggap dirinya suci. Nah, sehingga jamaah yang berbahagia, padahal Nabi Lut jelas-jelas utusan Allah ya. Jelas-jelas orang suci yang memang diutus Allah untuk mengingatkan tauhid. Kaumnya seperti itu. Jawabannya hanya ngomong, usirin itu Lut itu usirin dari negerimu, wes usirin. Sungguhnya dia itu manusia yang sok suci. Nah, banyak omongannya sok suci macam-macam. Ya sebetulnya kalau ada yang ngomong, kamu sok suci, ya jawabannya daripada kamu sok kafir. Enak aja sebetulnya guyonannya.
Ini kaumnya seperti itu. Nah, sehingga jamaah yang berbahagia ini di surat lain itu dijelaskan dua orang wanita yang sama-sama ini dibimbing oleh Rasulnya Allah, tapi akhirnya masuk neraka adalah istrinya Nabi Lut dan Nabi Nuh. Nah, ini karena mereka itu mendurhakai keduanya, mendurhakai utusan-utusan itu, mendurhakai Rasulullah itu. Ini isi Nabi Lut nggak mau ini ada tamu yang datang ke Nabi Lut dari Nabi Ibrahim menuju ke Nabi Lut. Nah, tamunya di situ malaikat dengan wajah rupa laki-laki yang ganteng-ganteng, yang gagah-gagah. Ya, kaumnya benar-benar wis biasanya melampiaskan nasabatnya ke laki-laki. Nah, wis itu sudah. Nah, akhirnya sudah tidak mau, malah disuruh Nabi Lut disuruh ngusir dan keluarganya, ya kecuali istrinya itu. Ya sudah, akhirnya Nabi Lut ya disuruh keluar dari negeri itu malam-malam, disuruh keluar, pokoknya jangan sampai noleh. Nah itu nanti ini di ayat ke-7, di ayat 83, fa'anjainahu. Nah maka kami selamatkan itu Nabi Nuh, Nabi Lut ya, Nabi Lut. Wa ahlahu, dan keluarganya. Nabi Lut dan keluarganya diselamatkan oleh Allah, illa kecuali imro'atahu, istrinya. Nah, istrinya kecuali itu. Kanat minal ghabirin, adalah dia itu termasuk al-ghabirin, orang yang tertinggal. Nah, ini udah disuruh pergi Nabi Lut pergi malam-malam, dan udah ngomongi pokoknya kamu pergi malam jangan noleh ke belakang. Ada apa saja jangan noleh ke belakang. Ini maka akhirnya di ayat 84, fa'amtarna alaihim matara fandur kaifa kana aqibatul mujrimin. Fa'amtarna, maka kami hujani mereka, alaihim, atas mereka, matara, hujan. Maksudnya ini batu yang panas ya di situ. Kalau sekarang pun masih ada bekas-bekas aslinya sehingga bisa terlihat bekas kaum-kaum yang seperti itu. Fandur, ini kita suruh ya. Maka perhatikan kaifa, bagaimana, kana adalah akibat kesudahan al-mujrimin, orang yang berbuat dosa. Nah, sehingga jamaah yang berbahagia, ini pagi ini tadi kita membahas dua kaum ya. Kaumnya Nabi Soleh itu kaum Tsamud, terus nanti ke bawah ada Nabi Lut. Kalau itu kan ponakannya Nabi Ibrahim, jadi jauh dari Nabi Ibrahim, nanti Nabi Ibrahim punya putra dan seterusnya. Ini Nabi Lut seperti itu. Nabi Lut diutus ya oleh Allah. Setelah Nabi Ibrahim ini banyak keluarga, perlu daerah baru, maka Nabi Lut ini diutus ke negeri Sodom. Negeri Sodom saat itu ada homoseks, itu laki-laki menyamun atau melampiaskan syahwatnya pada laki-laki. Wanita tidak mau, disuruh nikahi putrinya Nabi Lut juga nggak mau, malah itu malaikatnya itu digoda, ya udah kamu tenang saja. Nah, kamu nanti pergi malam-malam, akhir malam kamu pergi, pokoknya jangan noleh. Nah, rupanya istrinya juga berkhianat. Nah, akhirnya istrinya tertinggal. Nah, habis itu menjelang subuh itu sudah dihujani dengan hujan batu yang membara gitu. Ya, akhirnya mereka ya itu seperti itu, persis seperti apa yang ada di sana. Nah, di internet sekarang juga banyak ya gambar-gambarnya seperti apa di Sodom itu. Nah, ini fandur, maka kita disuruh fandur, maka perhatikanlah. Nah, kaifa kana akibatul mujrimin, bagaimana akibat kesudahan orang-orang yang berbuat dosa-dosa itu. Nah, jamaah yang berbahagia, kiranya pagi ini yang bisa kita bahas. Nah, mudah-mudahan dari awal dulu sampai sekarang semakin
banyak kita mengambil hikmah dari proses kejadian-kejadian itu, sehingga kita semakin hati-hati dalam melakukan aktivitas. Kita bisa benar-benar melakukan amal soleh. Amal itu ya amal, soleh itu amal itu artinya aktivitas, perbuatan, soleh itu baik, berarti kelakuan yang bagus atau lakonan sing becik. Nah, kelakuan yang bagus, aktivitas yang bagus dengan didasari iman. Sehingga mudah-mudahan kita dijaga, diselamatkan oleh Allah dari godaan dunia ini, dan kita dibimbing terus di dalam jalannya, berjalan di jalannya menuju ridhonya, dan nantinya harapan kita dimasukkan surganya Allah SWT. Amin. Mari kita akhiri kaji kita dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.